Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menyambungkan kipas pendingin heatsink atau kipas pendingin pada power amplifier untuk para pemula ya, dan supaya tidak power amplifiernya itu tidak berdengung pada saat kipas ini menyala. Oke, sebelum lanjut jangan lupa seperti biasa yang sudah saya sebutkan setiap ada video, yaitu jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung aja buat tutorialnya. Let's go. Oke guys, ini adalah kipas pendinginnya yang sudah saya terpasang ya, tapi mohon maaf untuk pemasangannya saya lupa untuk videokan, tapi saya akan jelaskan penyambungannya dengan secara rinci di video ini. Yang pertama yang dibutuhkan untuk memasang kipas pendingin seperti ini adalah yaitu kipasnya ya. Ukurannya bisa sesuaikan dengan power amplifier Anda. Untuk saya bisa menggunakan ukuran 5 cm 5x5 kayak ini kalau nggak salah ini. Karena saya diukur sama dengan panjang dari boxnya. Jadi ya seginilah. Dan juga kalian butuhkan adalah ininya ya, yang apa namanya, kalau di sini namanya ya penghalang kipas supaya tidak terkena tangan ataupun benda besar merusak kipasnya. Nah ya. Terus yang kedua adalah kabel ya, yang digunakan untuk dari trafo, terus power supply dan juga komponen-komponen yang lainnya. Terus yang selanjutnya adalah trafo ya. Ini saya menggunakan trafo kecil bekas booster ya ini. Jika kalian menggunakan trafo pasaran biasanya ada yang namanya trafo 500 mA atau ekstra trafo itu namanya kalau saya menyebutnya. Itu digunakan untuk kipas pendingin dan juga bisa juga digunakan untuk tune control. Tapi saya sarankan yang 500 mA itu saya sarankan buat kipas saja. Kalau untuk tune control kayaknya ampernya kurang besar ya, minimal itu 2 hingga 3 ampere. Jadi saya sarankan biasanya kalau untuk trafo di atas 5 ampere biasanya ada yang namanya ekstra trafo, ekstra CT ya. Biasanya dibalik di bawah tegangan AC di bagian sini ya. Misal di sini ada tulisan 0 220, di sini outputnya ya 32 CT 32 atau 12 CT 12, kan di bawah sini ada yang namanya 500, ada tulisan 500 mA. Nah, itu digunakan untuk power supply tegangan menuju ke kipas pendingin ya. Terus yang selanjutnya adalah ini ya, namanya power supply ya, sudah pernah saya buatkan videonya. Ini untuk di kipas angin, kipas DC untuk kipas pendingin ini menggunakan non CT ya, jadi hanya digunakan positif dan nol saja. Saya sudah pernah buatkan video bagaimana cara membuat power supply non CT. Nah, itu digunakan untuk mensuplai yang namanya kipas pendingin dan juga tune control yang tanpa IC. Biasanya menggunakan transistor, itu non CT biasanya digunakan. Selanjutnya adalah elko bebas ya. Kalau saya menggunakan berapa ya? Saya agak lupa. Oh ya, 2200 mikrofarad, 25 volt, dan diodanya adalah 4 buah di bridge ya, dioda 4. Kalau enggak kalian beli dioda kiprok, dioda kotak atau dioda sisir. Kalau saya biasanya punya dioda bridge atau dioda kotak atau dioda sisir di sini yang 4 kaki ya. Saya nggak ada contohnya ya, sudah ludes semuanya ya. Nanti saya fotokan saja dari itu biar kalian lebih paham modelnya seperti apa. Dan juga untuk pemasangan trafonya ya, untuk pemasangan trafonya saya sarankan harus lebih agak jauh dari rangkaian power amplifiernya, karena jika terlalu dekat trafo power supply atau trafo untuk untuk trafo amplifier ataupun trafo dibuat kipas pendingin, itu akan menghasilkan dengung biasanya, karena dia ada namanya induksi dari trafo ya.
dia akan masuk menuju rangkaian, akan masuk ke rangkaian ini ya, jadi suaranya agak dengung. Nah, untuk pertanyaan kenapa untuk power supply kipas angin tidak boleh dijadikan satu dengan power supply ini. Yang pertama adalah untuk power supply ini tegangannya lebih besar ya dari kapasitas kipas ini. Ini maksimal kalau saya pernah pasang itu 15 volt ya, 15 volt non CT ya, bukan CT, non CT berarti 0 dan 15. Jika lebih dari itu tetap berputar tapi tidak awet, kurang lebih 3-4 hari. Kalau di full kipas powernya kalian nyalakan, dia akan cepat mati karena di hell sensornya, karena di sini kipas ini menggunakan namanya BLDC atau brushless DC ya. Sensor hell sensornya akan cepat putus biasanya. Jadi saya sarankan menggunakan 12 hingga 15 volt non CT ya. Yang kedua, jika disambungkan jadi satu, itu yang pertama ya. Terus yang kedua adalah dia akan timbul dengung karena dia akan mengeluarkan frekuensi liar yang masuk nanti menuju ke power amplifiernya. Jadi oleh karena itu power supply dan juga power supply dari masing-masing, maksudnya masing-masing untuk power amplifier dan juga untuk kipas pendingin dibedakan. Makanya untuk trafo untuk pasaran biasanya yang di atas 5 ampere, 5 ampere ke atas itu ada yang namanya extra CT atau extra trafo. Nah, itu digunakan untuk kipas pendingin. Dan selanjutnya nanti saya akan buatkan diagramnya ya, supaya kalian lebih paham bagaimana cara penyambungannya. Oke, kita lihat ke diagramnya. Oke guys, ini adalah skemanya ya. Ini memiliki dua skema ya. Yang pertama adalah ini digunakan untuk trafo CT, dan yang kedua adalah trafo non CT seperti ini. Oke, yang kita bahas yang trafo CT dulu ya. Untuk kelebihannya dia hanya menggunakan 2 buah dioda saja ya, tapi ya keluarannya sama-sama 12 volt ya. Untuk kelebihan kekurangan berbeda-beda ya, tapi biasanya untuk trafo extra trafo ini digunakan untuk trafo yang sudah disupport yang namanya extra CT atau extra trafo. Bisa digunakan yang bertulisan 500 mA ya. Nah, kalian hubungan seperti ini ya. Kalian menemukan 2 buah dioda bertipe 4N4007 atau yang lain, tapi saya seringnya menggunakan yang ini ya, 2 buah, dan arahnya yang ini warna hitam ya, yang ini warna putih ya. Yang di sini ini warna putih, ini warna hitamnya ya, kalau kalian yang belum tahu. Nah, ini adalah jalur positifnya, jadi menuju 12 nya dihubungkan sini dan masuk yang namanya penyetabil tegangan elko. Nah, untuk jenis elko nya menggunakan 2200 mikrofarad 25 volt. Maaf ya, sebelah ada sepeda motor. Nah, yang ini langsung menuju ke kipas ya, yang positif itu warna merah dan yang negatif itu warna hitam ya, jika kalian belum tahu, karena di sini memiliki 2 warna ya. Di sini nih untuk kipasnya itu merah dan hitam ya ini ya. Untuk merah itu positif dan hitam itu negatif. Oke, terus yang selanjutnya adalah non CT ya. Ini hanya diperlukan biasanya menggunakan trafo bekasan. Ini yang saya pakai di rangkaian ini ya. Nah, yang rangkaian ini menggunakan rangkaian seperti ini karena ini menggunakan trafo non CT, jadi yang digunakan 0 dan 12. Nah, kekurangannya adalah dia menggunakan 4 buah dioda ya, seperti ini. Untuk rangkaiannya ini menggunakan dioda bridge atau dioda sisir, atau dioda di sini menggunakan dioda 4 kaki ya, ini sini. Nah, rangkaiannya seperti ini. Jika kalian menggunakan dioda biasa seperti ini, bisa dirangkai seperti ini ya. Nah, seperti ini langsung ke sana. Untuk rangkaiannya seperti biasa, ini tambahan elko positif negatif, nilainya pun juga sama 2200 mikrofarad 25 volt. Hanya perbedaannya di diodanya saja. Jika kalian ingin tambahkan fuse, boleh di bagian jalur positifnya ya, 2 ampere boleh, supaya nanti jika ada short di bagian kipas pendinginnya
dia tidak menjalar ke elko ataupun diodanya. Dan lebih parahnya lagi, masuk ke trafonya, akan short di bagian coil pada trafonya itu ya. Jadi seperti ini ya untuk rangkaiannya. Ini memiliki dua rangkaian. Ini untuk trafo CT dan ini adalah trafo untuk non CT. Oke guys, mungkin segitu aja untuk video tutorial hari ini. Tapi mohon maaf ya, video untuk pemasangannya kurang begitu lengkap karena pada saat saya pemasangannya saya lupa untuk memvideokannya. Jadi ini untuk penjelasannya saja. Jika ada yang salah atau ada yang kurang atau ingin Anda tanyakan, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini. Terima kasih.